Kalau firman Tuhan berkata, jangan makan suap, ya udah biarpun kamu mau disuap, jangan ambil. Kamu disuruh mengkhianati temanmu, kamu dikasih uang. Kamu bilang gini, Bu saya kan butuh, teman kan bisa ganti. Saya kasih tahu, Yudas itu makan uang darah. Apa artinya? Dia ngorbanin Yesus untuk dapatkan harta. Gak akan ada orang yang bahagia mengorbankan orang lain. Di akhir hidupnya, Yudas bunuh diri. Kita mau tahu kebenaran? Ini salah atau ini benar? Firman Tuhan jawabannya. Tinggal di dalam Kristus artinya menjadikan firman Tuhan satu-satunya nilai dan standar dalam kehidupan. Satu-satunya dasar dalam pertimbangan hati kita. Tahun 2026, Pastor Jojo menetapkan tema gereja kita adalah fruitfulness, yang artinya berbuah. Dan bulan Januari temanya adalah berakar di dalam Kristus. Saya akan khotbah tentang tinggal di dalam Kristus. Tinggal dalam Kristus, abide in Christ. Yohanes 15. Ayat yang keempat kita akan baca sama-sama sampai ayat 8. 3, 2, 1. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, Yesus menggunakan metafora pokok anggur sebagai gambaran tentang hubungan dirinya dengan murid-muridnya, yaitu kita. Katakan amin. Nah, pengertian tinggal dalam Kristus yang akan saya perdalam dalam Yohanes 15 ayat ke-5. Barang siapa tinggal di dalam aku, makna tinggal di dalam Kristus seperti apa? Mari kita lihat bahasa aslinya. Kata tinggal menggunakan kata meno dalam bahasa Yunani yang artinya menetap, berdiam, tidak pergi, menjadi satu yang permanen. Yang artinya begini, Yesus mau kita mempunyai hubungan yang tetap dan menyatu. Katakan tetap dan menyatu. Dengan dia. Seperti saya gambarkan suami istri. Ya. Makanya firman Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 19 ayat ke-6. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Suami istri ketika dipersatukan dalam pernikahan yang kudus dikatakan mereka bukan lagi dua melainkan satu. Demikianlah Tuhan Yesus menghendaki hubungan kita dengan dia seperti hubungan suami istri. Kita punya hubungan yang permanen, yang tetap dan terus menerus. Hubungan yang konsisten, tidak timbul tenggelam. Seringkali di Alkitab dalam Perjanjian Baru digambarkan hubungan Kristus dengan gereja adalah sebagai mempelainya. Dalam Efesus 5 Rasul Paulus menjelaskan tentang hubungan antara Yesus dengan gereja sebagai mempelainya. Nah, kita nggak bahas Efesus 5, tapi saya mau kasih gambaran tentang hubungan suami istri dan apa ekspektasi Yesus ketika kita katakan kita tinggal di dalam dia. Saya percaya Yesus mau kita punya komitmen dalam membangun hubungan yang tetap dan menyatu dengan dia. Menjadi sebuah hubungan yang hidup, yang real, yang terus menerus, tidak terputus. Bukan sekedar ritual agama. Ritual agama gini, kita baru ingat Yesus kalau kita ada masalah. Kita baru ingat Yesus kalau kita sakit. Kita baru ingat Yesus kalau kita mau ke gereja. Tidak seperti itu. Itu ritual agama. Tapi Yesus mau kita punya hubungan seperti suami istri. Suami istri kan gak mungkin cuma ketemu setahun 2 kali, bukan?
Tapi banyak orang Kristen yang ingat Yesus cuma Paskah sama Natal aja. Yes, banyak orang Kristen kayak kapal selam. Timbul, tenggelam. Timbul, tenggelam. Timbulnya kapan? Waktu Paskah. Waktu Natal. Kenapa? Saya pengen tahu loh kenapa. Kenapa Paskah dan Natal yang dipilih? Banyak drama gitu ya. Banyak perayaan. Banyak makan-makannya. Yesus gak mau hubungan kita dengan dia seperti itu. Jangan jadi Kristen kembang api. Yang hanya ke gereja setahun 2 kali. Amen. Hubungan suami istri kan gak mungkin gini. Satu hari Pastor Jojo suami saya. Besok ganti lagi. Lusa Pastor Jojo suami saya. Besoknya lagi bosen gak lagi. Gak gitu. Hubungan suami istri itu konsisten, permanen, selamanya, no turning back. Katakan amin. Suka maupun duka. Sakit maupun sehat. Miskin maupun kaya. Selalu bersama-sama. Jangan kayak istri-istri yang di masa pandemi, di masa sulit, ekonomi sulit. Tinggalin suami ke luar negeri, kawin lagi. Demi permanent resident Australia. Demi green card Amerika. Suami di Indonesia ditelantarin, zaman edan. Kalau dulu cowok yang ninggalin istrinya, ya kan? Punya istri, punya anak, ditinggal pergi jadi TKI, terus lupa punya anak bini, kawin lagi. Suka sama suka ketemu di lokasi cinlok. Hubungan kita dengan Tuhan harusnya permanen. Hubungan yang organik, hubungan yang hidup. Enggak cuma sekali-kali, tetapi kita selalu menyadari Kristus, keberadaan Kristus dalam hidup kita. Nah, di dalam hubungan suami istri ada keintiman. Yang pertama tadi ada komitmen untuk selalu bersama-sama. Jangan kalau lagi susah cari Tuhan, lagi senang lupa Tuhan, gak gitu ya. Kalau lagi butuh cari Tuhan, kalau udah diberkati lupa Tuhan, gak gitu. Karena banyak jemaat yang kalau lagi butuh cari saya sama Pastor Jojo minta didoain. Begitu udah kaya lupa, boro-boro bayar perpuluhan. Bilang terima kasih atas doanya aja enggak. Yang balik ke saya, kasih tahu saya bahwa Bu Heni terima kasih doanya tahun lalu Ibu Heni doain saya, tahun ini saya sudah hamil, puji Tuhan cuma 2. Yang hamil-hamil yang lain gak lupa, mereka udah lupa ya. Seperti Yesus nyembuhin orang sakit, yang balik cuma 1. Manusia memang gitu, harusnya ikut Tuhan gak seperti itu. Hubungan yang Tuhan mau adalah komitmen. Dalam suka maupun duka, susah maupun senang, sakit maupun sehat, miskin maupun kaya, kita ikut Tuhan. Yang mau katakan amin. Di dalam hubungan suami istri yang kedua gambarannya, ada keintiman. Dalam Matius 6 ayat 6, Yesus berkata gini, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu. Saya mau tanya, suami istri kalau mau berhubungan intim tutup pintu enggak? Apa tuh Bu Heni hubungan intim? Ya enggak tahu, enggak usah nanya. Ada di sini yang kalau suami istri berhubungan intim, buka pintu, nyalain lampu, terang-terang, divideoin lagi ada? Atau pamit sama anaknya. Nak, papa mama hubungan dulu ya. Ada? Enggak. Yang namanya keintiman dilakukan di tempat tersembunyi. Pintunya dikunci, amin. Apalagi papa mama yang anaknya kalau masuk kamar gak ketuk pintu. Pembantu rumah tangga ketok 2 kali panggil langsung masuk. Itu gak aman, harus kunci pintu. Katakan suami kan istrimu, kunci pintu. Nggak aman aku gitu kan. Waduh sampai bablas 1 kali anak kita bilang gini, I didn't see anything. Ada yang ngalamin itu, haleluya. Makanya saya kasih tahu, suami istri nggak boleh tidur sama anaknya. Siapa di sini papa mama yang males pindahin anak, anak tidur sama papa mama, angkat tangan. Saya kasih tahu, 1 kali saya konseling. Ini nyeleneh sedikit dari tema khotbah. Saya konseling seorang anak perempuan. Dia terikat dengan dosa seksual yang amat sangat parah. Dia menjadi hyper seks. Dia tuh ketemu cowok manapun diajak seks. Ngeri gak tuh? Ini anak perempuan, maaf ya saya ngomong apa adanya. Tidak cantik, biasa aja. Agak gemuk sedikit. Tapi herannya tuh cowok sih gelap mata. Semua diajak tidur mau. Saya tanya sebenarnya adakah apa sama kamu? Saya konselingin dia. Apa yang terjadi? Papa mamanya ketika berhubungan intim tidak tutup pintu dan dilihat anak-anaknya.
Kakaknya yang besar jadi nafsu, jadi terangsang karena lihat orang tuanya meniduri adiknya. Ini udah zaman edan. Terjadi di mana-mana. Ini salah satunya yang saya konselingin. Sejak itu, tiap kali, hampir setiap minggu kakaknya menggagahi dia. Dan dia tumbuh besar, jadi orang yang haus seksual. Dia pergi kemanapun dia bilang, Kak Heni, aku ajak siapa aja Kak. Untuk seks dia bilang gitu. Ngeri gak Bapak Ibu? Hati-hati, Anda tidur sama anakmu. Anda pikir dia tidur. Anda tahu malam-malam kita bisa terbangun karena suara berisik. Suara berisikmu tuh bisa membangunkan anakmu dan begitu dia lihat dia kaget. Papa ngapain? Saya nasihati. Boleh sayang anak. Jangan rusak mental anak. Anakmu gak boleh tidur sama kamu. Kamarmu sebelahan, pintunya nyambung, monggo. Tapi kalau mau berhubungan, kunci. Demi kesehatan anak-anakmu, demi masa depan mereka. Kita terlalu sayang anak, tapi kita lupa. Kalau saya, masalahnya terpaksa. Gak punya tempat dulu. Sama anak tidur satu kamar, saya tidur di lantai sama Pak Jojo. Karena rumah kami dipakai untuk kantor yayasan. Itu yang membuat saya malas berhubungan. Banyak istri malas melayani suami karena tidurnya sama anak. Ya kan? Istri-istri udah mulai ketawa. Saya kasih tahu, demi kebaikan hentikan. Saya lanjut. Yesus mengajari kita, jika kamu berdoa masuk ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Ada sebuah ajakan untuk keintiman. Kalau Anda mau tinggal di dalam Kristus, Anda harus punya keintiman dengan Tuhan. Gimana caranya? Tabraklah semua kesibukanmu. Keluarlah dari segala kebisingan dunia dan tutup pintu dan kunci pintu dan beradalah di tempat tersembunyi yang cuma ada kamu dan Tuhan di situ. Tanpa keintiman dengan Tuhan, kita tidak mungkin tinggal di dalam Tuhan. Firman Tuhan dalam Yakobus 4 ayat 8 berkata, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Kita harus punya rasa haus akan hadirat Allah. Dan kita harus mendekat kepada Allah di dalam doa dan penyembahan kita. Itu artinya keintiman. Amin. Datang ke gereja, waktu penyembahan jangan diam aja. Pejamkan matamu, bayangkan ada Tuhan yang menjamah kamu. Saya kalau nyembah itu, saya ulurkan tangan saya membayangkan saya pegang tangan Tuhan. Waktu tadi kita nyembah, saya bayangin Tuhan pegang tangan saya. I dance with the Lord. Bayangin ada Tuhan di situ. Dan rasakan jamahan Tuhan. Waktu kamu nyembah, use your visual intelligence. Pakai memorimu, bukan mikirin yang jorok, tapi mikirin dan bayangin ada Tuhan yang lagi lawat kamu. Amen. Waktu saya dulu main keyboard sambil nyembah, waktu saya masih sekolah. Saya sering kali membayangkan, saya lagi membasahi kaki Tuhan dengan air mata saya. Itu yang saya bayangkan tiap kali saya nyembah. Jadi kita waktu nyembah Tuhan, kita membayangkan Tuhan. Jangan gini, lagi berhubungan sama istri bayangin perempuan lain. Itu gak benar. Ketika Anda punya hubungan dengan Tuhan, hubungan intim, yang kamu bayangkan tuh, kamu peluk Tuhan. Kamu usap pipinya Tuhan. Kamu sayangin Tuhan dan Tuhan lagi sayangin kamu. Kamu bayangin Tuhan peluk kamu, amen. Itu keintiman. Anda pasti bingung dengar khotbah ini, mungkin gak pernah ngejalaninnya. Tapi coba lakukan, alami keintiman dengan Tuhan sampai sedekat itu. Sampai bisa nyanyi lagu cinta buat Tuhan, sampai bisa ngarang lagu buat Tuhan. Dan saya selalu bilang gini, how can I live without you Lord? Saya gak mau nyanyi di depan Anda, saya malu. Saya bilang Tuhan, gimana aku mau hidup tanpamu? Aku gak akan mampu. Aku gak akan bisa. Engkaulah nafas dalam hidupku. Bahkan di setiap jantungku ada kasihmu. Saya nyembah Tuhan tuh dengan kata-kata intim dan mesra.
Dan itu yang Tuhan suka. Amen. Yuk, tinggal dalam Kristus. Miliki hubungan yang menetap dan menyatu. Miliki komitmen dan miliki keintiman dengan Tuhan. Yang mau katakan amin. Yang kedua, tinggal di dalam Kristus mempunyai pengertian apa? Yesus menjadi sumber, katakan sumber, dalam kehidupan. Adanya penyerahan diri yang penuh, yang total dan kebergantungan yang mutlak kepada Allah. Saya kasih gambaran pohon jeruk ini. Dikatakan dalam Yohanes 15 ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Sayang ini bukan pohon anggur tapi kurang lebih Anda bisa ngerti. Bapak Ibu, pohon jeruk ini ada buah, ada ranting, ada dahan, ada akar. Yesus katakan begini, orang gak bisa berbuah dari dirinya sendiri. Ini kurang kemari. Orang gak bisa berbuah dari dirinya sendiri. Artinya apa? Ini sayang banget nih pohon dari tadi gue gundulin ya. Nah pakai yang udah digundulin aja. Ranting gak bisa berbuah dari dirinya sendiri. Ketika kita memotong ranting ini dari pohon ini, langsung detik itu juga aliran nutrisinya berhenti. Ranting-ranting yang lain yang masih terhubung dengan dahannya, menerima asupan nutrisi, gizi, air, makanan, pupuk semua dari dahannya. Karena dahan yang punya akar. Tapi ketika terputus gak bisa lagi. Meskipun kelihatan penuh potensi. Saya bisa lihat ada pucuk-pucuk yang masih bisa tumbuh daun dan mungkin buah di situ. Tapi karena sudah terputus dari sumbernya, dia sudah tidak berdaya lagi. Yesus bilang, kamu tidak bisa berbuah ketika kamu tidak tinggal dalam aku. Apa maksudnya? Ketika kita melekat dengan Kristus, tinggal di dalam firman-Nya, tinggal di dalam hadirat-Nya, memiliki ketergantungan sama Dia. Ibaratnya gini, kita bilang gini, Tuhan tanpa Engkau aku gak bisa. Bayangin buah gak akan ada di hidup kita. Kalau kita gak melekat sama pohon, yaitu Bapa kita. Adanya aliran kehidupan dalam hubungan kita dengan Yesus. Di mana ada nutrisi rohani, yaitu firman Roh Kudus yang mengalir dari Kristus ke dalam segala aspek kehidupan kita. Yang membuat hidup kita berbuah dalam segala hal. Berbuah dalam hubungan, berbuah dalam pekerjaan, berbuah dalam iman. Saya gambarkan begini dengan bahasa sehari-hari. Orang yang bermasalah dengan karakternya, contoh kurang sabar, pemarah, enggak punya pengendalian diri. Saya yakin dia bermasalah dalam hubungannya dengan Allah. Coba periksa saat teduhnya. Kalau tiba-tiba suamimu marah-marah, bosmu enggak sabaran, istrimu tiba-tiba gampang emosian. Jangan bilang, oh lagi datang bulan. Bukan. Coba tanya, kurang doa ya? Orang kalau hubungannya dengan Tuhan tidak baik, hubungan sesama pasti tidak baik. Orang yang selalu bermasalah dalam hubungannya dengan sesama, berteman sama si A ribut, berteman sama si B ribut, sama si C nggak cocok, sama si D nggak cocok. Coba periksa, apakah hubungannya dengan Tuhan bermasalah? Tadi karakter, gampang emosi, nggak punya pengendalian diri, karena nggak terkonek sama sumbernya. Orang yang selalu bermasalah dalam pekerjaan dan usahanya gini. Kerja di sini nggak maju berhenti, kerja di situ nggak excellent berhenti, kerja di sana kayak bajing loncat, kerja setahun berhenti, 2 tahun berhenti, kerja setahun berhenti, 6 bulan berhenti, pindah-pindah kayak kutu loncat. Bisnis ini nggak jalan, bisnis itu nggak jalan. Firman Tuhan berkata gini, kalau kamu nggak tinggal dalam aku, kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Kita tuh di hidup kita tuh butuh Tuhan, katakan amin. Tuhan itu sumber hikmat dan sumber kekuatan. Tuhan gak mau kita itu bergantung kepada dunia, tapi bergantung kepada Dia. Bergantung kepada dunia itu seperti apa? Bergantung kepada AI, bergantung kepada ChatGPT, bergantung kepada pendapat orang, bergantung sama orang kaya,
bergantung sama perkembangan zaman, bergantung pada kekuatan sendiri. Tuhan gak suka. Ada orang bilang sama saya, Bu Heni jangan stres siapin khotbah. Saya kan pernah khotbah ya bahwa kalau nyiapin firman tuh stres banget. Karena itu kan bukan nyanyi, hafalan. Tapi kita tunggu pewahyuan, nah itu berat. Nah orangnya bilang gini, Bu Heni daripada stres siapin firman, udah pakai AI. Tinggal tulis, saya minta dibuatkan materi khotbah tentang Yesus sebagai pokok anggur misalnya gitu. Seret dia bilang langsung lengkap dengan ayat-ayat dan poin-poin dia bilang gitu. Terus saya langsung, oh ya coba saya lihat, saya bilang gitu. Dia bikin, ternyata dia bilang, saya kalau udah mau khotbah waktu gak ada, saya tinggal pakai AI, dia bilang gitu. Saya gak mau ikut dia, kenapa? Tuhan gak suka kita punya berhala di hidup kita. Berhala tuh bicara apa? Dependency. Kebergantungan kepada siapa kita menaruh pengharapan. Saya khawatir kalau saya ini mengandalkan AI buat bikin materi khotbah saya, pewahyuan dari Tuhan itu alirannya langsung zet, berhenti. Saya yang tadinya bisa dengar suara Tuhan langsung zet, tuli. Wah rugi banget. Dengar, di zaman AI ini, kalau Anda cuma ngandalin teknologi dan tidak mengandalkan Tuhan, Anda bisa digantikan. Hati-hati, sekarang video editor udah banyak kehilangan pekerjaan. Artis penyanyi udah tergantikan. AI bisa bikin artis lebih cantik, lebih perfect, bener gak? Video jauh lebih bagus. Kerjaan kita dengan teknologi ini membuat banyak orang kehilangan pekerjaan. Apa yang gak tergantikan? Hikmat Allah dalam hidup kita. Amin. Ada kemampuan yang Tuhan berikan yang AI gak bisa kerjakan. Saya coba satu kali, saya bikin materi khotbah saya, sudah selesai. Saya iseng-iseng saya ketik di AI. Coba buat ringkasan khotbah tentang materi ini. Dia bikin, kata-katanya perfecto. Namanya juga komputer ya kan. Namanya juga teknologi canggih. Nah, saya cek ayat-ayatnya. Sembarangan. Dia ambil kata-kata yang mirip-mirip, ada kata ini dia masukin. Lalu dia bikin pembahasan ini, dia bikin pembahasan itu. Saya bilang loh, kok ngawur AI ini? Bahaya loh. Jadi pusing sendiri saya. Saya bilang waduh bahaya, untung aku gak pakai AI. Saya cuma pakai AI untuk cari ayat. Contoh, karena kalau kita cari di Alkitab Sabda misalnya. Saya tuh pengen cari ayat ini, ayatnya di mana? Kata-katanya saya hafal, penempatan ayat di mana saya nggak hafal, saya ketik. Nyarinya lama, ribuan, harus satu-satu, tek. Tapi kalau pakai AI, ayat ini saya ketik kata-katanya, muncul dia langsung, keren. Sebagai untuk searching seperti Google dia top. Tapi menjadi sumber inspirasi bahaya. Sumber pewahyuan kita haruslah Allah. Kalau Anda tidak peka sama Tuhan, Anda tidak punya hikmat dari Tuhan, Anda akan tergantikan. Dengar ini, di zaman orang-orang kehilangan pekerjaan, Anda harus jadi orang yang penuh hikmat Allah. Berjalanlah dengan ketergantungan penuh kepada Tuhan. Yohanes 15 ayat ke-5 berkata begini, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini tuh keras banget loh. Kalau kita di luar Kristus, kita nggak bisa buat apa-apa. Apapun yang kita kerjakan, maksimalnya cuma maksimal kekuatan manusia. Mungkin di mata dunia, kita terlihat sukses. Wah hebat, followernya banyak, wah keren. Saya kasih tahu, kita kelihatan kaya mungkin di mata orang. Tetapi tanpa disertai berkat Tuhan, semua yang kita kerjakan menjadi sia-sia. Kita mungkin kaya tapi tidak bahagia. Mungkin kita punya segala harta tapi kita tidak bisa menikmatinya. Itu berkat Tuhan. Jangan ngandalin kekuatan sendiri. Tuhan hanya mau kita bergantung kepada pribadinya. Tinggal di dalam Kristus berarti mengakui bahwa kita butuh hikmat dan kekuatan Tuhan setiap hari. Tanda orang yang masih bergantung kepada Tuhan adalah selalu berdoa dan bertanya Tuhan.
Tapi kalau Anda setiap pagi bisa berangkat kerja tanpa minta perlindungan dan hikmat Tuhan, berarti Anda sudah mulai mengandalkan kekuatan sendiri. Hati-hati, Yeremia 17 ayat yang kelima berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, yang tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Tetapi ayat ke-7, baca sama-sama. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saya pernah khotbah di akhir tahun. Jangan dengarkan kata-kata orang tentang tahun depan akan lebih gelap. Tahun depan akan makin sulit, tahun depan akan begini dan begitu. Yang perlu Anda lakukan adalah melekat dengan Tuhan. Selama Anda melekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, punya kekuatan dari Tuhan dan hikmat dari Tuhan, kamu akan baik-baik saja. Katakan amin. Sudah berapa tahun nubuatan seperti itu datang. Dan sampai hari ini kita masih berdiri karena kemurahan Allah. Yang percaya katakan amin. Yesus memberi keteladanan dalam kebergantungannya kepada Bapa. Apa yang Yesus lakukan? Pagi-pagi benar dia bangun dan pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Lukas 5 ayat 16, ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Kehidupan Yesus memberi teladan kepada kita. Di tengah kesibukannya, dia selalu mengambil waktu untuk menjauh dari keramaian. Pergi ke tempat sunyi dan berdoa. Saya percaya Yesus juga mau kita di tengah kesibukan kita tidak boleh kehilangan waktu untuk mencari Allah. Saya kasih tahu, kita harus making time to have time. Anda sering bilang sama anakmu, sorry mama papa sibuk, gak bisa nemenin kamu. It's an excuse. Sesibuk-sibuknya kita pasti bisa punya waktu kalau kita bikin waktu. Yang setuju katakan amin. We have to make the time unless we will have no time. Kita nggak akan pernah punya waktu kalau kita nggak bikin waktu itu. Create that moment. Saya memastikan setiap hari saya telepon anak saya dan saya bilang gini, Excel ada di mana? Excel mau makan sama mama nggak? Excel mama di rumah. Excel mau makan sama mama nggak? Excel mau makan siang atau mau makan malam? I chase my boy. Anak remaja jarang di rumah, main sama temennya, lebih senang kumpul sama temennya. Tapi mamanya harus aktif cari dia, to make a time. Anda paham maksud saya? Dan Tuhan mau kita juga try to make a time with God. Berhenti dari semua kesibukanmu, jangan sok ngandelin kekuatanmu. Berhenti, berlutut, duduk di mobilmu, kunci pintu dan bilang ini, Tuhan sebentar lagi aku mau meeting. Aku tahu bahwa tanpa hikmat-Mu, aku gak akan bisa menang di tender ini. Aku tahu tanpa pertolongan-Mu, semua upayaku akan sia-sia. Tolong aku Tuhan. Aku percaya bahwa berkat itu datang dari Allah. Dan kemenangan itu adalah anugerah. Harapkan Tuhan, tolong kamu. Yang mau katakan amin. Saya akhiri. Pengertian tinggal dalam Kristus. Firman-Nya harus tinggal di dalam kita. Apa maksudnya firman-Nya harus tinggal di dalam kita? Yohanes 15 ayat 7 berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Maksudnya apa? Firman Tuhan tuh harus jadi standar dalam pengambilan keputusan. Firman Tuhan itu harus jadi pegangan. Jadi satu-satunya standar dalam hidup kita tentang benar maupun salah. Apapun yang kita mau lakukan, apapun pengaruh dunia, cuma standar kita satu, firman Tuhan. Kalau nggak sesuai firman Tuhan itu nggak benar. Pertimbangan hatimu tentang benar atau salah harus firman Tuhan. Katakan amin. Kalau firman Tuhan berkata jangan makan suap, ya udah biarpun kamu mau disuap, jangan ambil. Kamu disuruh mengkhianati temanmu, kamu dikasih uang. Kamu bilang gini, Bu saya kan butuh. Teman kan bisa ganti. Saya kasih tahu, Yudas itu makan uang darah. Apa artinya? Dia ngorbanin Yesus untuk dapatkan harta. Gak akan ada orang yang bahagia mengorbankan orang lain.
Di akhir hidupnya Yudas bunuh diri. Kita kasih tahu, kita mau tahu kebenaran? Ini salah atau ini benar? Firman Tuhan jawabannya. Tinggal di dalam Kristus artinya menjadikan firman Tuhan satu-satunya nilai dan standar dalam kehidupan. Satu-satunya dasar dalam pertimbangan hati kita. Saya akhiri. Firman Tuhan berkata gini. Dalam Yohanes 15, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ternyata Tuhan itu membersihkan kita dengan firman Allah. Makanya kalau Anda datang ke gereja, jangan tidur. Jangan bengong, jangan main HP. Dengar firman. Baca firman. Karena firman Allah yang membersihkan kita dari segala polusi dunia. Kita di luar sana jauh lebih banyak waktunya dibandingkan kita di rumah Allah. Kita di luar sana waktunya jauh lebih banyak dibandingkan kita di hadirat Allah. Polusi dunia mengotori hati dan pikiran kita. Dan kita butuh firman Allah yang membersihkannya. Bagaimana caranya Tuhan membersihkan kita dengan firman-Nya? Waktu kita dengar firman, seringkali Tuhan menegur kita. Tuhan menasehati kita. Dan Tuhan membimbing kita kepada kebenaran dan kita tersadar akan kesalahan. 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Luar biasa? Anda kalau mau hidup dalam kebenaran, mandilah firman Tuhan. Yang akan menegur kamu, mengajar kamu, memperbaiki kelakuan kamu dan mendidik kamu dalam kebenaran. Jangan hanya pilih firman yang lucu, yang enak didengar. Karena zaman sekarang pilih khotbah hanya dengan usapan jari. Yang terakhir, kalau Anda mau dibersihkan dengan firman, Anda harus taat melakukan firman. Percuma dengar firman, kalau firman itu tidak berarti apa-apa buat kita. Dengar dan lakukan, itu yang mengubahkan. Yang mau katakan amin. Yuk tinggal dalam Kristus, miliki hubungan yang tetap dan menyatu dengan Dia. Tuhan tidak mau kita jadi Kristen kapal selam, kembang api. Dia mau kita punya komitmen dan punya keintiman dengan Dia. Amin. Mari tinggal dalam Dia, yang artinya kita memiliki kebergantungan yang amat sangat dengan Dia. Selalu andalkan kekuatan dan hikmat dari Allah. Yang terakhir, tinggal dalam firman-Nya, menjadikan firman Tuhan satu-satunya landasan dalam pertimbangan hati kita. Prinsip yang kita pegang di hidup kita, tentang benar maupun salah. Mari dengar firman dan taatilah. Kita berdoa, kiranya Tuhan memampukan kami tinggal di dalam Kristus. Supaya hidup kami berbuah lebat bagi kerajaan Allah, dan hidup kami berguna bagi banyak orang Tuhan. Permuliakanlah nama-Mu dalam hidup kami. Kami mau terus dimurnikan, dibentuk. Kami mau terus bertumbuh, berakar di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen.